Suami tega memukulku di depan pelakor dan keluarga besar saat pesta perayaan ulang tahunnya. Kulakukan ini sampai dia menyesal seumur hidupnya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sylvia, di mana Bastian? Pestanya sudah mau dimulai, para tamu penting sudah menunggu. Suara ibu mertuanya, tajam dan tidak sabar, membelah dengung sopan di sekitar meja utama. Sylvia mengulas senyum yang telah ia latih selama 5 tahun terakhir. Senyum yang tenang, sabar, dan sedikit buram, dirancang untuk menenangkan dan tidak menarik perhatian. Sebentar lagi, Bu, Bastian bilang ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Ibu tahu sendiri, dia sangat perfeksionis. Jawabnya, suaranya lembut, menutupi badai kecil yang mulai bergejolak di dalam hatinya. Di sekelilingnya, restoran La Faute berkilauan dalam kemegahannya. Lampu kristal menggantung seperti galaksi beku di atas kepala, dan dinding kaca raksasa memamerkan permadani cahaya kota di bawah. Semua ini adalah panggung. Panggung yang mahal dan sempurna, yang ironisnya, dia sendiri yang telah membangunnya secara diam-diam. Setiap detail dari perayaan ulang tahun ke-30 Bastian ini adalah hasil karyanya. Restoran ini, yang waiting listnya bisa mencapai 6 bulan, bisa didapatkan Bastian hanya dengan satu telepon, karena restoran ini adalah milik salah satu anak perusahaan dari Nusantara Group. Para tamu penting, para pengusaha dan pejabat yang kini berbasa-basi dengan keluarga Bastian, adalah orang-orang yang pintu kantornya terbuka untuk Bastian, karena Sylvia yang telah membisikkan nama suaminya ke telinga orang yang tepat. Mereka semua mengira kesuksesan Bastian Aditama adalah sebuah fenomena, hasil dari kejeniusan seorang arsitek muda. Mereka tidak tahu bahwa fenomena itu adalah sebuah proyek yang terencana, sebuah ilusi yang ditenun dengan hati-hati oleh istrinya yang tampak sederhana. Sylvia merasa seperti seorang dalang yang bersembunyi di antara penonton, menyaksikan pertunjukan boneka kesayangannya. Namun malam ini, sang dalang merasa cemas, seolah bonekanya akan mulai bergerak di luar kendalinya. Di dalam tas kecilnya, sebuah kotak bludru hitam terasa dingin di tangannya. Isinya, sebuah jam tangan Patek Philippe edisi terbatas, adalah satu-satunya elemen malam ini yang murni berasal dari hatinya. Itu bukan bagian dari skenario besar untuk mengangkat citra Bastian. Itu adalah hadiah dari seorang istri untuk suami yang dicintainya. Hadiah yang dibeli dengan harapan tulus bahwa di balik semua kesuksesan yang telah ia rekayasa, pria yang dinikahinya 5 tahun lalu masih ada di sana. Pria yang dulu berjanji untuk mencintainya. Seorang gadis yatim piatu tanpa apa-apa, bukan karena apa yang bisa dia berikan. Malam ini, saat melihat Bastian memakai jam itu, Sylvia berharap bisa melihat kilau cinta yang tulus di matanya, bukan kilau arogansi seorang pria yang merasa telah menaklukkan dunia. Dia menatap keluarga suaminya. Ayah mertuanya yang pendiam, matanya terus melirik jam tangannya sendiri, menghitung potensi keuntungan dari setiap jabat tangan yang terjadi. Ibu mertuanya yang sibuk memamerkan status baru keluarga mereka kepada kerabat jauh. Mereka semua meminum anggur mahal dan menikmati hidangan mewah, buta terhadap fakta bahwa semua kemewahan ini mengalir dari sumber yang selama ini mereka pandang rendah. Mereka memandang Sylvia sebagai aksesori Bastian yang beruntung dan tidak sepadan. Jika saja mereka tahu bahwa seluruh fondasi kekayaan dan kehormatan baru mereka dibangun di atas restu, dan sumber daya dari wanita yang mereka anggap sebagai benalu keberuntungan. Saat itulah pintu utama restoran terbuka. Semua percakapan mereda. Bastian masuk, bukan dengan langkah tergesa-gesa seorang suami yang terlambat, melainkan dengan aura seorang penakluk. Dia tidak sendiri. Di lengannya, seorang wanita bergaun merah menyala bergantung mesra, seperti piala yang dengan bangga ia pamerkan. Wanita itu, Hana, berjalan dengan dagu terangkat, matanya yang tajam memindai ruangan dengan superioritas, seolah-olah dialah sang ratu yang baru saja tiba di pesta penobatannya. Jantung Sylvia serasa diremas. Badai kecil di hatinya kini telah berubah menjadi topan yang memporak-porandakan segalanya. Ini adalah gerakan di luar skenario. Ini adalah pengkhianatan yang bahkan tidak pernah berani ia bayangkan. Dia melihat Bastian membimbing Hana melewati para tamu, senyum bangga terpampang di wajahnya saat semua mata tertuju pada mereka. Dia tidak melihat ke arah Sylvia. Tatapannya hanya tertuju lurus ke depan, menuju kursi kehormatan, seolah hendak mendudukan ratu barunya di samping singgasananya. Kotak bludru di tangan Sylvia kini terasa seperti sebongkah es, membekukan hatinya hingga mati rasa. Pertunjukan malam ini ternyata memiliki babak kejutan. Dan Sylvia sadar, dia bukan lagi sang dalang. Dia adalah korban yang akan segera dipersembahkan di atas panggungnya sendiri. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan saat Bastian dan Hana berhenti di depan meja utama.
Musik biola yang lembut berhenti, meninggalkan kekosongan yang memekakan telinga. Bastian berdeham, senyumnya tidak goyah sedikitpun. Ia tampak menikmati setiap detik dari drama yang ia ciptakan. Selamat malam, semuanya. Maaf membuat kalian menunggu. Terima kasih sudah datang di hari spesialku. Sapanya, suaranya memecah keheningan. Seperti yang kalian lihat, aku berada di puncak hidupku. Usia 30, karir yang mapan, dan masa depan yang cerah. Dia mengedarkan pandangannya, menatap wajah-wajah keluarganya yang tampak bingung namun terpukau. Dan di malam yang spesial ini, aku ingin berbagi kebahagiaan yang lebih besar lagi. Aku ingin kalian semua mengenal Hana. Dia menarik pinggang Hana lebih rapat, sebuah gestur kepemilikan yang vulgar. Hana bukan sekadar rekan bisnis. Dia adalah inspirasiku, semangat baruku. Dan aku ingin meminta restu dari ayah dan ibu, serta seluruh keluarga, untuk menjadikan Hana sebagai istri keduaku. Kami akan menikah siri dalam waktu dekat. Pernyataan itu jatuh seperti bom. Napas Sylvia tercekat di tenggorokan. Permintaan itu diucapkan dengan begitu enteng, seolah meminta izin untuk menambah koleksi mobil mewah, bukan untuk menghancurkan sebuah pernikahan dan hati seorang wanita. Dia menatap wajah-wajah di sekelilingnya, mencari setitik dukungan, setitik pembelaan. Namun yang ia temukan hanyalah kekakuan. Ayah mertuanya mengalihkan pandangan, sementara ibu mertuanya menatap Hana dengan tatapan menilai. Sylvia bisa melihat roda gigi berputar di kepala wanita tua itu, menimbang antara skandal dan keuntungan memiliki menantu kedua yang tampak glamor dan terhubung dengan baik. Kilau berlian di leher Hana tampaknya memenangkan pertarungan itu. Tidak ada yang membelanya. Hana, yang merasa posisinya sudah aman, memutuskan untuk menegaskan dominasinya. Matanya yang tajam menatap Sylvia dari atas ke bawah, senyum sinis tersungging di bibirnya yang merah merona. Oh, jadi ini istrimu, Mas Bastian? Halo, Mbak Sylvia, sapanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Aku Hana. Maaf ya, penampilanku mungkin sedikit berlebihan. Tapi aku percaya, wanita harus bisa merepresentasikan kesuksesan pasangannya. Betul kan, Tante? Katanya, sambil melirik ibu mertua Sylvia. Ibu Bastian hanya tersenyum kaku, tapi tidak menyangkal. Hinaan itu begitu jelas, begitu tajam. Hana menyebut penampilan Sylvia tidak merepresentasikan kesuksesan Bastian. Itu adalah serangan langsung pada harga dirinya. Dan itu sudah cukup. Sylvia tidak akan lagi duduk diam dan menjadi korban. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, dia berdiri. Kakinya sedikit gemetar, tapi suaranya tidak. Bastian, panggilnya, namanya terdengar asing di lidahnya sendiri. Apa yang sedang kau lakukan? Bastian mengerutkan kening, kesal karena alur acaranya diganggu. Aku sedang berbagi kebahagiaan, Sylvia. Seharusnya kau ikut senang untukku. Senang? Sylvia tertawa, suara tawa yang kering dan penuh luka. Kau membawa seorang wanita asing ke pestamu, mengumumkan akan menikahinya di depanku, dan kau ingin aku senang? Di mana logikamu? Di mana hatimu? Di mana sumpah yang pernah kau ucapkan padaku? Jangan mulai dengan drama, Sylvia, geram Bastian, suaranya merendah. Ini adalah keputusanku. Kau sebagai istri seharusnya mendukung. Mendukung penghinaan ini? Mendukung kau menginjak-injak harga diriku? Balas Sylvia, nadanya meninggi. Emosi yang selama ini ia tekan kini meluap tak terkendali. Dia menoleh ke arah Hana. Dan kau? Apa kau tidak punya rasa malu sedikitpun? Merusak rumah tangga orang lain dan memamerkannya seolah itu adalah sebuah prestasi. Jaga mulutmu, bentak Hana. Kau saja yang tidak bisa menjaga suamimu. Wanita lemah sepertimu memang pantas ditinggalkan. Amarah Bastian mencapai puncaknya. Citra dirinya yang sempurna diusik oleh perlawanan istrinya. Kehormatan kekasih barunya diserang. Dia tidak bisa menerima ini. Dengan langkah cepat, dia maju mendekati Sylvia. Sudah kubilang, jangan buat keributan. Plah, sebuah tamparan yang begitu keras dan tanpa ampun mendarat di pipi Sylvia. Suara tamparan itu terdengar seperti letusan kecil di ruangan yang hening, membuat semua orang tersentak. Sylvia terhuyung dan jatuh ke lantai, penglihatannya kabur sesaat, telinganya berdenging. Rasa perih yang menyengat menjalar di pipinya, namun hatinya terasa lebih sakit, seolah baru saja ditusuk belati. Bastian berdiri di atasnya, dadanya naik turun, matanya menyala-nyala karena amarah. Jangan pernah kau permalukan aku. Jangan pernah kau hina Hana di depanku. Teriaknya, kata-katanya penuh kebencian. Kau itu hanya benalu dalam hidupku. Kau kira semua ini bisa kudapatkan tanpamu?
Kau salah besar. Seharusnya kau sadar diri dan tahu posisimu. Sylvia terbaring di lantai yang dingin, gaunnya yang biru kini tampak kusam. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Dia melihat semuanya dengan sangat jelas sekarang. Wajah suaminya yang bengis. Senyum kemenangan Hana yang keji. Wajah keluarganya yang membuang muka, memilih untuk berpihak pada kekuasaan dan uang. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya berdiri. Di momen itu, di tengah kehancurannya, Sylvia tidak menangis. Sesuatu yang hangat di dalam dirinya telah mati, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Cinta dan pengabdiannya selama 5 tahun telah dibalas dengan tamparan dan penghinaan. Dia menatap Bastian, pria yang seluruh hidupnya ia bangun dari fondasi rahasia. Pria itu kini berdiri di puncak gedung ciptaannya dan meludahinya dari atas. Dia lupa. Bastian telah melupakan segalanya. Dari kedalaman hatinya yang beku, sebuah janji tanpa suara terucap. Tatapannya yang tadi penuh luka kini berubah menjadi setajam baja. Dia lupa. Dia benar-benar lupa siapa yang telah membangun istananya. Dengan ketenangan yang mengerikan, Sylvia bangkit. Setiap gerakannya diselimuti oleh keanggunan yang dingin. Dia tidak melirik Bastian atau siapapun. Dia merapikan gaunnya, menyibakkan rambut yang sedikit menutupi wajahnya, dan berjalan lurus menuju pintu keluar. Setiap langkahnya terdengar mantap di atas lantai marmer, sebuah irama perpisahan yang sunyi namun tegas. Dia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungnya, tapi dia tidak peduli. Ruangan yang penuh dengan orang-orang itu kini terasa kosong baginya. Mereka semua hanyalah arwah, saksi bisu dari sebuah kematian cintanya. Dia melangkah keluar dari restoran La Faute tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan pesta yang porak-poranda oleh kebenarannya sendiri, dan memasuki udara malam kota yang dingin. Udara itu terasa menyegarkan, membersihkan paru-parunya dari atmosfer beracun yang baru saja ia tinggalkan. Dia tidak menangis. Tangisan adalah untuk mereka yang masih berharap. Harapannya telah musnah. Dia tidak menunggu valet. Dia berjalan ke pinggir jalan dan menghentikan taksi pertama yang lewat. Saat pintu taksi tertutup, dia merasa seolah baru saja menutup sebuah buku yang ceritanya berakhir dengan tragis. "Tujuan kemana, Bu?" tanya sopir taksi, seorang pria parubaya yang meliriknya sekilas melalui kaca spion. Sylvia terdiam, pikirannya berpacu. "Rumah." Kata itu terasa pahit di lidahnya. Rumah mereka bukanlah lagi tempatnya. Tempat itu adalah sarang pengkhianatan, monumen dari kebohongan yang telah ia jalani. Kembali ke sana hanya akan menyiksanya. Dia membutuhkan sebuah benteng, sebuah tempat di mana dia bisa melepaskan topeng Nyonya Aditama dan kembali menjadi dirinya sendiri. Dia butuh tempat yang bisa mengingatkannya pada kekuatannya. "Hotel Maharaja Palace," ucapnya, suaranya mantap dan jelas. Sopir taksi itu mengangkat alisnya sedikit, terkejut dengan tujuannya, namun segera menginjak pedal gas. Selama perjalanan, Sylvia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap keluar jendela, pada gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Dulu, dia melihat gedung-gedung itu sebagai bagian dari pemandangan kota. Sekarang, dia melihatnya sebagai aset, sebagai titik-titik di dalam peta kekuasaannya. Dia tidak lagi melihat kota sebagai tempat tinggalnya bersama Bastian, tetapi sebagai kerajaannya yang telah lama ia tinggalkan. Otaknya mulai bekerja, memproses data, merancang strategi. Lapisan emosi yang terluka mulai terkelupas, menampakkan inti baja di bawahnya. Dia sedang bertransformasi, dari istri yang tersakiti menjadi seorang ahli strategi yang dingin. Setibanya di Hotel Maharaja Palace, kemegahan lobi yang berlapis emas dan marmer tidak membuatnya terkesima. Baginya, ini adalah lingkungan yang familiar. Dia melangkah ke meja resepsionis dengan percaya diri. "Saya pesan Presidential Suite," katanya kepada staf yang bertugas. Permintaannya yang mendadak dan kamarnya yang sangat spesifik membuat staf itu sedikit ragu. Namun saat Sylvia mengeluarkan kartu kredit platinum hitam dari dompetnya, kartu yang terdaftar atas nama gadisnya, keraguan itu langsung sirna. Beberapa menit kemudian, dia diantar ke kamarnya di lantai paling atas. Pintu ganda yang berat terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang luasnya tak terkira. Sebuah ruang tamu dengan sofa mewah, sebuah ruang makan pribadi, sebuah bar, dan sebuah kamar tidur dengan tempat tidur ukuran raja. Dindingnya yang terbuat dari kaca menyajikan pemandangan kota yang spektakuler. Ini adalah simbol kekuasaan dan kemewahan absolut. Sylvia berjalan masuk, dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan restoran, dia bisa bernapas dengan lega. Dia berada di wilayahnya. Hal pertama yang dilakukannya adalah melepaskan gaun biru sederhana itu. Dia menggulungnya menjadi bola dan melemparkannya ke sudut ruangan dengan jijik. Gaun itu adalah seragam dari kehidupan lamanya,
kehidupan penuh kepura-puraan. Dia kemudian masuk ke kamar mandi, berdiri di bawah pancuran air selama hampir setengah jam, seolah ingin membersihkan bukan hanya kotoran, tetapi juga seluruh jejak Bastian dari kulit dan jiwanya. Saat dia keluar, terbalut jubah mandi sutra yang lembut, dia merasa seperti orang yang berbeda. Wajahnya di cermin masih sama, tetapi matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Cahaya yang dingin, fokus, dan berbahaya. Dia membuka koper kecilnya yang selalu siap sedia. Di bagian dasarnya, di bawah lapisan palsu, tersimpan sebuah benda yang menjadi jembatan antara dua dunianya. Sebuah ponsel satelit terenkripsi. Dia menyalakannya, dan layar monokromnya menyala dengan logo seekor Garuda yang gagah. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Dengan jari yang tidak lagi gemetar, dia menekan satu-satunya tombol panggilan cepat. Panggilan itu dijawab bahkan sebelum dering pertama berakhir. "Selamat malam, Nona Sylvia." Suara di seberang sana dalam, tenang, dan penuh hormat. Itu adalah suara Pak Handoko, penasihat hukum dan orang kepercayaan keluarganya selama puluhan tahun. Dia adalah penjaga rahasianya, benteng pertahanannya. Sylvia berjalan ke arah jendela kaca, menatap kerlip lampu kota yang kini tampak seperti pion-pion di atas papan catur. "Pak Handoko," balasnya, suaranya tanpa emosi. "Masa istirahat saya selama 5 tahun sudah berakhir." "Kami sudah menunggu perintah Anda, Nona," jawab Pak Handoko, suaranya mengandung kesiapan mutlak. "Seluruh aset Nusantara Group siaga penuh. Apa langkah pertama kita?" "Aditama Mandiri," kata Sylvia, menyebut nama perusahaan suaminya seolah itu adalah nama musuh. "Saya mau laporan lengkapnya di meja saya besok pagi pukul 7. Setiap kontrak, setiap pinjaman bank, setiap nama di dewan direksi, dan yang terpenting, setiap sen uang yang mengalir dari kita ke mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laporan itu sudah ada di tablet Anda sekarang, Nona. Kami memperbaruinya setiap 24 jam, sesuai protokol," kata Pak Handoko. Efisiensinya adalah salah satu dari banyak alasan mengapa dia begitu dipercaya. Sylvia mengambil tablet yang sudah tersedia di meja kerja suite itu dan membukanya. Benar saja, sebuah file terenkripsi sudah menunggunya. Dia membukanya dengan sidik jarinya. Grafik, angka, dan diagram yang rumit memenuhi layar. Dia melihat bagaimana perusahaan Bastian dibangun di atas fondasi yang disediakan oleh Nusantara Group. Dia melihat bagaimana proyek-proyek terbesar Bastian dimenangkan karena perusahaan pesaing, yang juga diam-diam dimiliki oleh Nusantara Group, sengaja mengalah. Seluruh kejeniusan Bastian hanyalah sebuah sandiwara yang naskahnya ia tulis. Dia tidak memiliki apa-apa, desis Sylvia pada dirinya sendiri, lalu kembali berbicara pada Pak Handoko. "Siapkan tim. Kita akan mulai proses likuidasi senyap. Batalkan semua kontrak dari perusahaan afiliasi kita dengan alasan efisiensi. Tarik semua jaminan pinjaman yang kita berikan. Buat dia kesulitan mendapatkan bahan baku dari pemasok yang kita kontrol. Aku ingin arus kasnya mengering dalam 30 hari. Akan dilaksanakan, Nona. Itu akan membuatnya bangkrut," konfirmasi Pak Handoko. "Aku tidak ingin dia hanya bangkrut, Pak Handoko," koreksi Sylvia, matanya menyipit. "Aku ingin dia merasakannya. Perlahan. Aku ingin dia bangun setiap hari dengan masalah baru. Aku ingin dia melihat teman-temannya meninggalkannya. Aku ingin dia menelepon setiap kontaknya dan tidak ada yang mengangkat. Aku ingin dia merasakan keputusasaan yang merayap perlahan hingga mencekiknya." "Saya mengerti, Nona. Sebuah kehancuran yang metodis," simpul Pak Handoko. "Tepat," kata Sylvia. "Oh, dan satu lagi. Cari tahu semua tentang wanita bernama Hana. Latar belakangnya, keluarganya, hutang-hutangnya, ambisinya. Aku ingin tahu setiap kelemahannya." "Sudah dalam proses, Nona. Laporan awal akan siap bersamaan dengan sarapan Anda besok." "Kerja bagus, Pak Handoko. Terima kasih. Sebuah kehormatan bisa melayani Anda kembali, Nona Sylvia." Panggilan itu berakhir. Sylvia meletakkan ponselnya. Dia menatap bayangannya di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya bukan lagi istri yang lemah dan teraniaya. Itu adalah wajah seorang pewaris, seorang pemimpin, seorang ratu yang tahtanya telah coba direbut. Malam ini, Bastian telah menampar seorang istri, tetapi dia telah membangunkan seorang ratu. Dan sang ratu kini haus akan keadilan. Perang untuk merebut kembali semua yang menjadi miliknya, dan menghancurkan mereka yang mengkhianatinya, baru saja dimulai. Pagi datang membawa serta fajar baru, tidak hanya bagi kota yang mulai menggeliat di bawah sana, tetapi juga bagi Sylvia. Dia terbangun bukan karena alarm,
melainkan karena cahaya matahari pertama yang menembus jendela raksasa Presidential Suite, menyepuh segala sesuatu di dalamnya dengan warna keemasan. Dia tidak tidur semalaman. Matanya menatap langit-langit, namun pikirannya menjelajahi labirin angka, strategi, dan kenangan pahit yang kini telah ia ubah menjadi bahan bakar. Kepedihan semalam telah mengkristal menjadi sebuah tujuan yang jernih. Tidak ada lagi air mata, yang tersisa hanyalah resolusi sedingin es. Dia bangkit dari tempat tidur, bukan dengan gerakan lesu seorang wanita yang patah hati, melainkan dengan energi terfokus seorang jenderal di pagi hari pertempuran. Pukul 6 pagi, seorang asisten pribadi dari hotel, yang telah diatur oleh Pak Handoko, datang mengantarkan serangkaian pakaian. Bukan lagi gaun-gaun sederhana yang biasa ia kenakan, melainkan setelan bisnis berwarna arang dari desainer ternama, blus sutra berwarna putih gading, dan sepasang sepatu hak tinggi yang tajam dan elegan. Transformasinya dimulai dari luar ke dalam. Saat dia menatap pantulan dirinya di cermin besar, wanita yang balas menatapnya adalah orang asing yang familiar. Sylvia, sang istri, telah tiada. Yang berdiri di sana adalah Nona Sylvia, pewaris tunggal Nusantara Group. Tepat pukul 8 pagi, sebuah sedan hitam anti peluru berhenti di lobi hotel. Pak Handoko sudah menunggu di samping pintu yang terbuka, membungkuk hormat saat Sylvia melangkah masuk. Pria berusia akhir 50-an itu memiliki wajah yang tenang namun tatapan matanya setajam elang. Dia telah mengabdi pada ayah Sylvia, dan kini kesetiaannya sepenuhnya tercurah pada sang putri tunggal. Selamat pagi, Nona Sylvia, sapanya. Perjalanan menuju Nusantara Tower sekitar 30 menit. Semua jajaran direksi sudah menunggu kehadiran Anda. Sylvia hanya mengangguk, matanya menatap lurus ke depan. Di dalam mobil, tidak ada percakapan basa-basi. Pak Handoko menyerahkan sebuah tablet yang berisi ringkasan eksekutif dari semua hal yang perlu ia ketahui. Rapat Dewan Darurat, agenda strategis, dan tentu saja, laporan mendalam mengenai Aditama Mandiri dan Hana. Saat mobil memasuki kawasan bisnis utama, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang seolah memberi hormat. Namun, tidak ada yang semegah Nusantara Tower. Gedung setinggi 100 lantai itu adalah jantung dari kerajaan bisnis keluarganya. Sebuah monolit dari kaca dan baja yang melambangkan kekuasaan dan pengaruh. Selama 5 tahun, Sylvia hanya melewatinya, melihatnya sebagai bagian dari masa lalu yang ia tinggalkan demi cinta. Hari ini, dia kembali bukan sebagai pengunjung, tetapi sebagai penguasa. Mobil berhenti di lobi pribadi di lantai dasar. Saat pintu lift khusus terbuka langsung di lantai teratas, di mana ruang dewan berada, seluruh jajaran direksi, pria-pria parubaya yang namanya selalu muncul di majalah bisnis terkemuka, serentak berdiri dan menundukkan kepala. Keheningan yang penuh hormat menyelimuti ruangan. Mereka semua tahu siapa Sylvia. Mereka semua telah bersumpah setia pada ayahnya untuk melindungi sang pewaris, dan mereka telah menunggu hari ini tiba. Sylvia berjalan dengan langkah mantap menuju kursi utama di ujung meja rapat yang panjang, kursi yang telah kosong sejak ayahnya meninggal dunia. Dia duduk, dan baru setelah itu yang lainnya ikut duduk. Tanpa membuang waktu, dia memulai. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Seperti yang kalian tahu, saya telah kembali untuk mengambil alih posisi saya sebagai pemimpin Nusantara Group. Masa berkabung dan transisi sudah selesai. Katanya, suaranya terdengar jelas dan berwibawa di seluruh ruangan. Agenda pertama kita hari ini adalah efisiensi aset. Pak Handoko, silakan tampilkan data mengenai perusahaan properti Aditama Mandiri. Pak Handoko mengangguk dan sebuah diagram rumit muncul di layar raksasa di dinding. Diagram itu menunjukkan jaring laba-laba yang kompleks, dengan Aditama Mandiri berada di tengahnya. Garis-garis merah tebal menghubungkan perusahaan itu ke berbagai anak perusahaan Nusantara Group. Seperti yang bisa kita lihat, jelas Pak Handoko, modal awal Aditama Mandiri sebesar 70% berasal dari Nusantara Ventura. 3 klien terbesarnya, yang menyumbang 80% dari total pendapatan mereka, adalah PT Cipta Graha, PT Bumi Lestari, dan PT Mega Konstruksi. Ketiga perusahaan tersebut adalah milik kita. Pemasok utama semen dan baja mereka juga merupakan bagian dari divisi manufaktur kita. Singkatnya, Nona, kita yang menciptakan perusahaan itu, dan kita yang membuatnya tetap hidup. Silah terdiam, membiarkan informasi itu meresap di benak para direktur. Dia ingin mereka memahami sepenuhnya situasi sebelum dia memberikan perintahnya. Dia ingin mereka melihat betapa rapuhnya perusahaan yang telah membuat suaminya begitu sombong. Bastian Aditama, lanjut Sylvia, menyebut nama itu dengan nada datar, seolah membahas entitas bisnis, bukan suaminya, percaya bahwa semua ini adalah hasil kerja kerasnya. Dia percaya koneksi dan keberuntungannya adalah miliknya. Hari ini,
Kita akan mengajarinya pelajaran tentang realitas. Dia berdiri, tatapannya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Perintah saya jelas. Pertama, saya mau PT Cipta Graha, Bumi Lestari, dan Mega Konstruksi secara serentak mengirimkan surat pemutusan kontrak kerja sama hari ini juga. Alasannya, restrukturisasi internal dan pemotongan anggaran. Lakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Kedua, perintahkan divisi manufaktur kita untuk menghentikan pasokan kepada Aditama Mandiri dengan alasan gagal bayar. Temukan satu faktur kecil yang telat bayar dan gunakan itu sebagai dasar hukum. Ketiga, Nusantara Ventura akan mengirimkan surat penarikan investasi dan meminta pengembalian modal sesegera mungkin sesuai klausul yang ada di kontrak. Dan yang terakhir, dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya memiliki dampak maksimal. Blokir namanya dari semua akses perbankan premium yang terafiliasi dengan kita. Cabut keanggotaan klub golf, klub bisnis, dan semua fasilitas yang selama ini dia nikmati atas nama relasi dengan perusahaan kita. Keheningan total. Perintah itu bukan lagi sekadar menghancurkan sebuah perusahaan. Itu adalah pemusnahan total dari seluruh ekosistem kehidupan seorang Bastian Aditama. Itu adalah hukuman mati di dunia korporat. Salah seorang direktur tua, Pak Wijoyo, yang merupakan sahabat ayahnya, berdeham pelan. Nona Sylvia, perintah Anda akan kami laksanakan tanpa pertanyaan. Tapi jika boleh saya bertanya, apakah ini tidak terlalu cepat? Dia akan hancur dalam seminggu. Sylvia menoleh ke arah Pak Wijoyo, tatapannya tidak goyah. Pak Wijoyo, terima kasih atas perhatian Anda. Namun, ada kalanya sebuah kanker harus diangkat hingga ke akarnya sebelum menyebar dan merusak bagian tubuh yang lain. Anggap saja Aditama Mandiri adalah kanker dalam portofolio kita. Dan saya tidak ingin proses pengobatannya berjalan lambat. Jawabannya yang tegas dan tanpa emosi membuat semua orang mengerti. Ini bukan lagi urusan pribadi, ini telah menjadi keputusan bisnis. Ratu mereka telah berbicara. Setelah rapat selesai, Sylvia tidak langsung pulang. Dia menghabiskan sisa harinya di kantor ayahnya yang telah lama tak terpakai. Ruangan itu besar, dengan jendela yang menghadap ke seluruh penjuru kota. Dia duduk di kursi kulit ayahnya, merasakan kembali beban dan kekuatan yang datang bersama posisi itu. Pak Handoko masuk dan meletakkan sebuah map tipis di atas mejanya. Laporan awal mengenai Nona Hana, sesuai permintaan Anda, katanya. Sylvia membukanya. Isinya adalah rangkuman singkat namun padat. Hana, seorang model yang karirnya meredup, terlilit hutang kartu kredit yang besar, dan memiliki sejarah panjang mendekati pria-pria kaya. Targetnya selalu sama, gaya hidup mewah dan status sosial. Dia adalah parasit yang mencari inang yang kuat. Saat ini, inangnya adalah Bastian. Dia tidak punya apa-apa selain penampilan dan ambisinya, gumam Sylvia. Parasit akan mati jika inangnya mati. Benar, Nona, sahut Pak Handoko. Tapi parasit yang putus asa bisa sangat merepotkan. Dia akan mencari inang baru secepat mungkin. Biarkan saja dia mencari, kata Sylvia, menutup map itu. Tatapannya kembali ke jendela, ke arah gedung kantor Aditama Mandiri yang dari kejauhan tampak kecil. Saat badai datang, tikus-tikus akan menjadi yang pertama meninggalkan kapal yang akan karam. Aku justru ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi saat kemewahan di sekelilingnya mulai terkelupas satu persatu. Biarkan dia merasakan fondasinya retak perlahan. Buat dia percaya ini adalah kegagalan bisnis suaminya sendiri. Bastian Aditama terbangun dengan perasaan seorang pemenang. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai di apartemen mewah Hana, tempat dia menginap sejak malam perayaan ulang tahunnya. Dia tidak pulang ke rumahnya bersama Sylvia. Dia bahkan tidak mengirim pesan. Baginya, Sylvia adalah masa lalu, sebuah babak yang telah ia tutup dengan sebuah tamparan tegas. Di sampingnya, Hana tertidur pulas, wajahnya tampak damai. Bastian tersenyum. Inilah hidup yang pantas ia dapatkan. Seorang wanita cantik di sisinya, dan sebuah kerajaan bisnis di bawah kakinya. Dia merasa tak terkalahkan, seolah berada di puncak dunia. Dia meraih ponselnya, mengharapkan rentetan ucapan selamat ulang tahun yang masih masuk. Namun, yang ia temukan adalah beberapa pesan dari kepala proyeknya mengenai masalah kecil. Sebuah tender yang seharusnya sudah pasti mereka menangkan, tiba-tiba ditunda oleh klien tanpa alasan yang jelas. Dia mengabaikannya. Dalam bisnis besar, hal seperti itu biasa terjadi. Setelah mandi, dia mencoba menggunakan kartu kredit utamanya, American Express Black Card yang menjadi simbol statusnya, untuk memesan sarapan mewah melalui layanan kamar. Transaksi ditolak. Dia mengerutkan kening, merasa heran. Mungkin ada gangguan sistem.
Dia mencoba kartu lain, sebuah Visa Infinite, dan transaksi itu berhasil. Sedikit rasa aneh menyelinap di hatinya, tapi segera ia tepis. Masalah teknis, pikirnya. Dia tidak tahu bahwa kartu kredit pertamanya ditolak karena penjamin utamanya, sebuah entitas dari Nusantara Group, telah menarik dukungannya subuh tadi. Retakan pertama telah muncul, sekecil rambut, namun sudah ada di sana. Hana bangun dan seperti biasa, langsung menuntut perhatian. Sayang, hari ini aku mau ke butik Chanel. Ada tas koleksi terbaru yang harus aku punya. Rengeknya manja sambil memeluk lengan Bastian. Tentu saja, sayang. Apapun untukmu, jawab Bastian dengan percaya diri, melupakan sejenak insiden kartu kredit tadi. Siang ini aku ada rapat penting, tapi setelah itu kita bisa langsung ke sana. Bastian tiba di kantornya, Aditama Mandiri, dengan langkah angkuh. Dia menyapa para stafnya dengan senyum puas. Namun, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Sekretarisnya, Rini, menyambutnya dengan wajah cemas. Selamat pagi, Pak Bastian. Ada beberapa masalah mendesak. Ada apa, Rini? Jangan ganggu pagiku dengan hal-hal sepele, sahut Bastian sambil melonggarkan dasinya. Ini tidak sepele, Pak, kata Rini dengan suara gemetar. 3 klien terbesar kita, PT Cipta Graha, Bumi Lestari, dan Mega Konstruksi, baru saja mengirimkan surat pemutusan kontrak secara bersamaan. Suratnya datang melalui kurir 10 menit yang lalu. Dunia Bastian seolah berhenti berputar. Cipta Graha, Bumi Lestari, Mega Konstruksi, ketiga perusahaan itu adalah pilar utama perusahaannya. Kehilangan salah satunya saja sudah menjadi bencana, apalagi ketiganya sekaligus di hari yang sama. Apa alasannya? Tanyanya, suaranya kini kehilangan nada arogansinya. Semuanya sama, Pak. Restrukturisasi internal perusahaan induk mereka. Mereka membatalkan semua proyek ekspansi untuk sementara waktu, jelas Rini sambil menyerahkan 3 pucuk surat resmi. Bastian membaca surat-surat itu dengan tangan yang mulai berkeringat. Ini tidak masuk akal. Ketiga perusahaan itu berasal dari grup konglomerat yang berbeda. Bagaimana mungkin mereka melakukan restrukturisasi di hari yang sama dengan alasan yang sama persis? Ini seperti sebuah gerakan yang terkoordinasi. Dia mencoba menghubungi CEO dari masing-masing perusahaan, orang-orang yang biasanya selalu menyambut panggilannya dengan hangat. Namun hari ini, panggilannya ditolak atau hanya dijawab oleh sekretaris dengan alasan, sedang rapat. Dinding-dinding tak kasat mata mulai dibangun di sekelilingnya. Belum selesai keterkejutannya, kepala bagian keuangannya masuk ke ruangannya tanpa mengetuk pintu, wajahnya pucat pasi. Pak, pemasok utama kita, Jaya Steel, menghentikan pengiriman baja untuk proyek apartemen kita di pusat kota. Mereka bilang kita ada tunggakan pembayaran. Tunggakan? Omong kosong. Kita selalu membayar tepat waktu, bentak Bastian. Ada satu faktur kecil dari 3 bulan lalu yang katanya telat bayar 2 hari, Pak. Dan mereka menggunakan itu sebagai alasan untuk membatalkan seluruh kontrak pasokan jangka panjang kita. Proyek kita bisa berhenti total. Bastian merasa pusing. Kepalanya berdenyut-denyut. Ini mimpi buruk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kerajaannya yang ia bangun dengan susah payah mulai runtuh. Dia mencoba berpikir jernih. Dia butuh dana segar untuk menutupi lubang yang tiba-tiba menganga ini. Dia butuh investor baru. Dia segera menghubungi beberapa bankir dan pemodal Ventura yang selama ini selalu mengejar-ngejarnya, menawarkan pinjaman dan investasi. Namun, jawabannya sama. Penolakan yang sopan namun tegas. Maaf, Pak Bastian, saat ini kami sedang menahan diri untuk investasi di sektor properti. Kami melihat ada sedikit ketidakstabilan dalam arus kas perusahaan Anda. Siang harinya, Bastian menyerah. Dia membatalkan semua jadwalnya dan memutuskan untuk menenangkan diri dengan memenuhi janji pada Hana. Dia harus menjaga citranya di depan kekasih barunya. Mereka pergi ke mall paling mewah di kota. Bastian berjalan memasuki butik Chanel dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya badai kecil yang akan segera berlalu. Aku mau yang itu, kata Hana, menunjuk sebuah tas tangan berwarna putih gading yang harganya setara dengan sebuah mobil. Tentu, kata Bastian sambil tersenyum, lalu menyerahkan kartu Visa Infinite miliknya kepada Pramuniaga. Beberapa saat kemudian, Pramuniaga itu kembali dengan wajah menyesal. Mohon maaf, Pak, kartu ini juga ditolak. Limitnya tidak mencukupi. Bastian membeku. Hana menatapnya dengan pandangan tak percaya, kemudian berubah menjadi jengkel. Apa maksudmu ditolak? Katanya kartumu tidak ada batasnya, desisnya,
merasa malu karena beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arah mereka. Mungkin ada kesalahan. Saya akan hubungi bank, kata Bastian, wajahnya memerah karena malu dan panik. Dia mencoba menelepon pihak bank, dan setelah menunggu beberapa lama, dia mendapatkan jawaban yang membuatnya lemas. Penjamin utama dari fasilitas kreditnya, sebuah perusahaan holding yang namanya bahkan tidak ia kenali, telah menarik diri pagi ini. Akibatnya, limit kartunya dipotong sebesar 90%. Perusahaan holding itu, tentu saja, adalah salah satu dari ribuan lengan gurita Nusantara Group. Dengan perasaan terhina, mereka meninggalkan butik itu dengan tangan hampa. Hana cemberut sepanjang perjalanan, menatap Bastian dengan pandangan merendahkan untuk pertama kalinya. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu berat. Bastian mencengkeram setir dengan erat, pikirannya kacau. Ini bukan lagi sekadar masalah bisnis. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak ia pahami, sedang terjadi. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang dengan sengaja dan sistematis membongkar seluruh hidupnya, bata demi bata. Dia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin, dan dinding-dindingnya mulai bergerak menyempit. Dia belum tahu siapa dalangnya, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kesuksesan, Bastian Aditama merasakan ketakutan. 1 bulan berlalu sejak retakan pertama muncul di Istana Pasir Bastian. Namun, apa yang awalnya terasa seperti retakan kini telah menjadi jurang menganga yang siap menelan seluruh sisa-sisa kerajaannya. Badai yang dilancarkan Sylvia bukanlah badai yang bergemuruh dengan petir dan guntur. Itu adalah badai senyap, sebuah tekanan atmosfer yang tak terlihat namun mampu meremukkan baja sekalipun. Setiap hari, Bastian bangun bukan lagi dengan perasaan seorang pemenang, melainkan dengan kecemasan yang mencekik. Ponselnya yang dulu tak henti berdering dengan panggilan bisnis dan penawaran kerjasama, kini lebih sering diam. Kalaupun berdering, itu adalah panggilan dari para kreditur yang menagih utang atau para karyawan yang menanyakan gaji mereka yang tertunda. Perusahaannya, Aditama Mandiri, kini seperti kapal sekarat. Proyek-proyeknya mangkrak. Tanpa pasokan bahan baku dan dengan ditariknya 3 klien utama, arus kas perusahaan mengering total. Dia mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Dia mengadakan rapat tanpa henti, memutar otaknya untuk mencari solusi, menghubungi setiap nama dalam daftar kontaknya, bahkan yang paling tidak penting sekalipun, untuk memohon pinjaman atau proyek. Namun, dinding penolakan yang ia hadapi begitu tebal dan seragam. Seolah-olah seluruh dunia bisnis telah berkonspirasi untuk mengucilkannya. Teman-teman yang dulu menepuk punggungnya di klub golf kini tiba-tiba sedang di luar negeri saat dia menelepon. Relasi bisnis yang dulu memujinya setinggi langit kini sedang sibuk dalam rapat tanpa batas waktu. Dia terisolasi, sendirian di tengah lautan masalah yang ia ciptakan tanpa sadar. Di sisi lain, di dalam Nusantara Tower, Sylvia memantau semuanya dari singgasananya. Setiap pagi, Pak Handoko akan menyajikan laporan harian tentang kondisi Aditama Mandiri, lengkap dengan transkrip telepon Bastian yang berhasil disadap dan laporan pergerakan keuangannya. Sylvia membacanya bukan dengan amarah atau kepuasan yang meluap-luap, melainkan dengan ketenangan seorang ahli bedah yang sedang mengamati jalannya operasi. Dia melihat kepanikan Bastian, usahanya yang sia-sia, dan keputusasaannya yang semakin dalam. Setiap penolakan yang diterima Bastian adalah hasil dari satu panggilan telepon singkat dari timnya. Setiap pintu yang tertutup di depan wajah Bastian adalah pintu yang telah ia kunci dari dalam. Dia mengendalikan badai itu dengan presisi mutlak, memastikan kehancurannya berjalan sesuai tempo yang ia inginkan, lambat, menyakitkan, dan tak terhindarkan. Dia tidak hanya menghancurkan bisnis Bastian, dia membongkar mitos kehebatan Bastian di depan mata pria itu sendiri, memaksanya melihat bahwa tanpa topangan darinya, dia bukan siapa-siapa. Kehancuran finansial ini tentu saja merembet dengan cepat ke kehidupan pribadinya bersama Hana. Apartemen mewah tempat mereka tinggal mulai terasa seperti penjara. Hana, yang terbiasa dengan gaya hidup tanpa batas, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tidak ada lagi sesi belanja tanpa berpikir, tidak ada lagi makan malam di restoran bintang 5, tidak ada lagi liburan dadakan ke luar negeri. Awalnya, dia mencoba bersabar, percaya pada janji-janji Bastian bahwa ini hanyalah masalah sementara. Namun, seiring berjalannya waktu, kesabarannya menipis, digantikan oleh kekesalan dan tuntutan yang tiada henti. Sampai kapan kita harus hidup seperti ini? Bas, teman-temanku mengajak ke Bali minggu depan, dan aku harus menolak karena kita tidak punya uang. Ini memalukan, keluh Hana suatu malam, sambil melempar majalah mode ke meja. Sabar, sayang. Aku sedang berusaha, jawab Bastian dengan lelah. Dia baru saja pulang setelah seharian penuh menghadapi penolakan dan tatapan kasihan.
Dia tidak butuh lagi omelan di rumah. Berusaha? Aku tidak melihat hasilnya, balas Hana dengan ketus. Mobil sportmu sudah kau jual. Jam tanganmu juga. Sebentar lagi apa? Kita akan makan nasi bungkus setiap hari? Ini bukan kehidupan yang kau janjikan padaku. Pertengkaran seperti ini menjadi menu sehari-hari mereka. Kemewahan yang dulu menjadi perekat hubungan mereka kini telah hilang, menampakkan fondasi hubungan mereka yang sebenarnya, sebuah transaksi bisnis. Hana telah menukar kecantikannya dengan gaya hidup, dan Bastian telah membayarnya dengan kesuksesan palsunya. Sekarang setelah pembayaran itu berhenti, transaksi itu menjadi batal. Hana yang dulu tampak manis dan penuh dukungan, kini menunjukkan sifat aslinya yang egois dan materialistis. Dia tidak peduli pada stres yang dialami Bastian, dia hanya peduli pada status sosialnya yang merosot. Dia panik saat teman-teman sosialitanya berhenti mengundangnya ke acara-acara mereka. Dia marah saat salon langganannya menolak memberikan perawatan, karena kartu kreditnya sudah mencapai batas. Dia menyalahkan Bastian atas semua penghinaan ini, atas semua kehilangan yang ia rasakan. Bastian, di sisi lain, yang egonya sudah terluka parah oleh kegagalan bisnisnya, menjadi semakin mudah tersulut emosi. Dia tidak tahan lagi mendengar keluhan Hana. "Kau pikir ini mudah bagiku?" teriaknya dalam sebuah pertengkaran hebat. "Aku kehilangan segalanya, dan yang kau pikirkan hanya tas dan liburanmu. Di mana dukunganmu sebagai pasangan?" "Dukungan?" Hana tertawa sinis. "Aku mendukung pria sukses, bukan pecundang. Kalau aku tahu kau akan jadi seperti ini, aku tidak akan pernah meninggalkan kenyamananku untukmu." Kata-kata itu menusuk Bastian lebih dalam dari penolakan bisnis manapun. Dia mulai menyadari bahwa cinta dan inspirasi yang sering diucapkan Hana hanyalah lip service selama uangnya masih mengalir. Frustrasi dan tertekan, sisi gelap Bastian yang dulu hanya pernah dilihat Sylvia, kini mulai muncul di hadapan Hana. Dia menjadi kasar, tidak hanya dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Dia pernah membanting piring ke dinding saat marah, membuat Hana ketakutan. Kehidupan mereka yang dulu seperti di negeri dongeng, kini telah berubah menjadi neraka domestik yang penuh dengan teriakan dan air mata. Puncak dari kejatuhan mereka datang dalam bentuk sebuah surat resmi yang diselipkan di bawah pintu apartemen mereka. Itu adalah surat pemberitahuan pengosongan. Uang sewa apartemen yang mahal itu ternyata belum dibayar selama 3 bulan. Bastian, dengan tangan gemetar, menelepon pemilik apartemen. Dia terkejut saat mengetahui bahwa apartemen itu tidak pernah disewa atas namanya. Selama ini, apartemen itu disewa oleh sebuah perusahaan konsultan bernama PT Cakrawala Investa. Bastian mencoba mencari tahu tentang perusahaan itu, dan menemukan kebenaran yang membuatnya lemas. PT Cakrawala Investa adalah perusahaan cangkang, sebuah entitas yang dibuat hanya untuk menyamarkan transaksi, dan pemilik sebenarnya adalah Nusantara Group. Kesadaran itu menghantamnya seperti sambaran petir. Bagaimana mungkin? Apa hubungannya Nusantara Group, konglomerat raksasa itu, dengan kehidupan pribadinya? Dia mulai berpikir kembali. 3 klien besarnya yang menghilang, pemasoknya, bank-bank yang menolaknya, semuanya adalah perusahaan besar yang kemungkinan memiliki hubungan bisnis dengan Nusantara Group. Dan sekarang, apartemen kekasihnya. Ini bukan lagi kebetulan. Ini adalah sebuah pola. Ini adalah serangan yang terencana. Tapi kenapa? Siapa di Nusantara Group yang begitu membencinya, hingga ingin menghancurkannya sampai ke akar-akarnya? Dia tidak punya musuh sekuat itu. Pikirannya buntu. Dia tidak bisa melihat benang merahnya. Dia tidak sadar bahwa benang merah itu selama ini tidur di ranjang yang sama dengannya selama 5 tahun, dalam wujud istrinya yang pendiam, Sylvia. Dipaksa keluar dari apartemen mewah mereka, adalah sebuah penghinaan terakhir yang bisa ditanggung oleh Hana. Mereka harus pindah ke sebuah apartemen kecil dengan 2 kamar di pinggiran kota, tempat yang sempit, panas, dan berisik. Dindingnya tipis, mereka bisa mendengar pertengkaran tetangga. Tidak ada lagi kolam renang pribadi, tidak ada lagi gym, tidak ada lagi layanan kamar. Bagi Hana, ini adalah neraka di bumi. Dia menatap tumpukan kotak berisi pakaian dan tas bermereknya yang kini memenuhi ruang tamu yang sempit, tampak begitu tidak pada tempatnya. Barang-barang mewah itu kini seperti artefak dari kehidupan lain yang telah direnggut darinya. Kesabarannya telah mencapai titik nol. Bastian, di sisi lain, tampak seperti orang yang kehilangan jiwa. Dia lebih banyak diam, duduk di sofa murah sambil menatap kosong ke dinding. Kebingungan atas serangan tak terlihat yang menimpanya telah menyedot seluruh energinya. Dalam keputusasaannya, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Dia mencoba menghubungi Sylvia.
Dia tidak tahu di mana Sylvia tinggal, karena rumah mereka bersama juga telah disita oleh bank. Dia menelepon nomor lama Sylvia, berharap nomor itu masih aktif. Dia tidak menelepon untuk meminta maaf. Dia menelepon karena dia butuh bantuan. Egonya masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya, tapi keputusasaannya lebih besar lagi. Mungkin Sylvia, dengan sifat lembutnya, akan luluh dan mau membantunya, setidaknya memberinya sedikit uang untuk bertahan hidup. Namun, panggilannya tidak pernah tersambung. Nomor itu sudah tidak aktif. Dengan pilihan yang semakin menipis, dia menelan harga dirinya dan menelepon orang tuanya, menceritakan sebagian kecil dari masalahnya. Tentu saja, dia tidak menceritakan tentang Hana atau bagaimana dia telah mengusir Sylvia. Dia hanya mengatakan bisnisnya sedang mengalami kesulitan besar. Namun, orang tuanya, yang gaya hidupnya juga ikut terangkat karena kesuksesan Bastian, tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menawarkan dukungan moral dan sedikit uang yang tidak akan cukup bahkan untuk membayar sewa apartemen kumuh itu selama sebulan. Bastian merasa benar-benar sendirian. Di tengah situasi yang semakin memburuk inilah, Hana akhirnya menunjukkan wajah aslinya secara penuh. Dia sadar kapal ini benar-benar akan tenggelam, dan dia tidak punya niat untuk ikut karam bersamanya. Dia sudah muak. Dia tidak mau lagi hidup miskin. Selama beberapa hari, dia diam-diam menghubungi target barunya, seorang pengusaha tambang kaya raya yang sempat ia temui di sebuah pameran beberapa bulan lalu. Dia merencanakan pelariannya dengan hati-hati. Suatu sore, saat Bastian baru saja pulang setelah seharian gagal mencari pekerjaan, dia menemukan Hana sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam beberapa koper besar. "Apa yang kau lakukan?" tanya Bastian, suaranya serak. Hana bahkan tidak menoleh. Dia terus melipat gaun-gaun mahalnya. "Aku pergi," jawabnya dingin. "Pergi? Pergi kemana? Kau akan meninggalkanku?" tanya Bastian dengan nada tidak percaya, meskipun di dalam hatinya dia sudah tahu jawabannya. Hana akhirnya berhenti dan berbalik menatapnya. Wajahnya tidak lagi menunjukkan cinta atau bahkan kekesalan. Yang ada hanyalah rasa jijik. "Tentu saja aku meninggalkanmu, Bastian. Apa yang kau harapkan? Aku akan menemanimu hidup di tempat kumuh ini selamanya? Menunggumu bangkit dari keterpurukan? Aku tidak punya waktu untuk itu." "Tapi kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau adalah inspirasiku," seru Bastian, kata-katanya terdengar menyedihkan. Hana tertawa, tawa yang menusuk hati. "Oh, jangan naif, Bastian. Aku mencintai gaya hidup yang kau berikan. Aku terinspirasi oleh uangmu. Sekarang semua itu sudah hilang, jadi tentu saja perasaanku juga ikut hilang. Ini bisnis, bukan cinta. Dan investasiku padamu sudah gagal total." Dia berjalan ke arah Bastian, tatapannya dingin. "Dengar, aku sebenarnya kasihan padamu. Kau pikir kau hebat. Kau pikir kau menaklukkan dunia. Padahal kau hanya beruntung. Dan sekarang keberuntunganmu sudah habis." Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan melemparkannya ke dada Bastian. "Ini, sebagai hadiah perpisahan." Bastian membuka amplop itu dengan bingung. Isinya adalah salinan surat panggilan dari sebuah firma hukum ternama. Surat itu menyatakan bahwa Nyonya Sylvia telah secara resmi mengajukan gugatan cerai, dan juga menuntut pembagian harta Gonogini, termasuk seluruh aset perusahaan Aditama Mandiri yang dianggap sebagai aset bersama. "Pengacaraku yang memberikannya padaku." Dia bilang istrimu yang sederhana, itu ternyata menyewa pengacara paling mahal di kota, kata Hana dengan nada mengejek. "Kau bukan hanya akan menjadi miskin, Bastian. Kau akan terlilit hutang seumur hidupmu. Selamat menikmati kehancuranmu." Sebelum Bastian bisa berkata apa-apa, Hana menarik koper-kopernya dan berjalan menuju pintu. Namun, sebelum benar-benar pergi, dia berhenti dan berbalik sekali lagi. "Oh, ya. Aku juga sudah menguras sisa uang di rekening gabungan kita. Anggap saja sebagai pesangon untuk waktu yang sudah kubuang sia-sia bersamamu." Pintu pun tertutup, meninggalkan Bastian sendirian di tengah ruangan yang terasa semakin sempit dan menyesakan. Dia merosot ke lantai, memegangi surat panggilan itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Dikhianati oleh wanita yang ia puja, ditinggalkan saat ia berada di titik terendah, dan kini harus menghadapi gugatan cerai dari wanita yang telah ia buang. Rasa sakit, penyesalan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Dia meraung, sebuah raungan putus asa dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Wajah bidadari yang selama ini ia puja ternyata adalah wajah seorang iblis berhati dingin yang hanya menginginkan hartanya. Dan kini, harta itu telah lenyap, dan sang iblis pun telah terbang mencari mangsa berikutnya. Hari-hari setelah kepergian Hana
adalah sebuah kabut penderitaan bagi Bastian. Dia hidup seperti mayat hidup di dalam apartemennya yang sempit dan pengap. Sisa uangnya yang sedikit ia gunakan untuk membeli makanan instan dan minuman keras murah. Dia tidak lagi berusaha mencari pekerjaan atau menyelamatkan perusahaannya. Gugatan cerai dari Sylvia telah menjadi paku terakhir di peti mati semangatnya. Dia merasa dunia telah berakhir. Surat panggilan dari sebuah firma hukum ternama terletak di atas meja. Sampulnya yang tebal dan berkelas seolah mengejek kondisi hidupnya yang menyedihkan. Dia mengabaikannya selama mungkin, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Namun, tentu saja tidak. Panggilan telepon dari firma hukum itu mulai menerornya, mengingatkannya akan jadwal pertemuan yang tidak bisa ia hindari. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia sadar dia harus menghadapi ini. Mungkin dia bisa memohon pada Sylvia, mencoba membangkitkan sisa cinta atau belas kasihan yang mungkin masih ada. Itu adalah satu-satunya harapannya. Pada hari yang ditentukan, Bastian berusaha membuat penampilannya serapi mungkin. Dia mengenakan satu-satunya kemeja bagus yang belum ia jual, menyetrikanya dengan susah payah. Dia bercukur, mencoba menyembunyikan lingkaran hitam di bawah matanya dan wajahnya yang tirus. Namun, usahanya sia-sia. Aura kegagalan dan keputusasaan melekat erat padanya, tidak bisa ditutupi oleh pakaian apapun. Dia berangkat menuju alamat kantor hukum itu menggunakan transportasi umum, sebuah pengalaman yang terasa begitu asing dan merendahkan baginya. Alamat itu membawanya ke jantung kawasan bisnis paling elit di kota, ke sebuah gedung pencakar langit yang bahkan lebih megah dari Nusantara Tower. Nama gedung itu adalah The Pinnacle, dan hanya perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia yang mampu menyewa ruang kantor di sana. Bastian merasa semakin kecil dan tidak berarti saat melangkah masuk ke lobi marmernya yang luas. Dia menyebutkan tujuannya ke resepsionis, dan diarahkan menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka, dia disambut oleh seorang wanita muda yang sangat profesional. Suasananya bukan seperti kantor hukum biasa. Dindingnya dihiasi karya seni asli, perabotannya tampak seperti koleksi museum, dan udaranya terasa begitu tenang dan berkuasa. Ini lebih terasa seperti markas besar sebuah dinasti daripada tempat para pengacara bekerja. Selamat siang, Bapak Bastian Aditama. Silakan lewat sini. Ruang rapat sudah disiapkan, kata wanita itu dengan sopan namun tanpa kehangatan. Bastian mengikutinya melewati koridor yang panjang. Dia menduga akan dibawa ke sebuah ruangan kecil untuk bertemu dengan pengacara Sylvia. Namun, dia justru diantar ke sebuah pintu ganda yang terbuat dari kayu mahoni. Pintu itu terbuka, menampakkan sebuah ruang dewan yang sangat besar dan mewah. Sebuah meja panjang dari kayu solid yang dipernis mengkilap mendominasi ruangan, dikelilingi oleh puluhan kursi kulit yang tampak mahal. Di salah satu ujung ruangan, sebuah dinding kaca raksasa menyajikan pemandangan kota yang menakjubkan. Bastian menelan ludah. Kenapa pertemuan gugatan cerai diadakan di tempat seperti ini? Ini terasa lebih seperti pengambil alihan perusahaan daripada mediasi perceraian. Silakan duduk, Pak Bastian. Nyonya Sylvia akan segera bergabung dengan Anda, kata asisten itu, menunjuk ke sebuah kursi di salah satu sisi meja. Bastian duduk dengan canggung, merasa seperti seorang terdakwa yang menunggu sidangnya dimulai. Di atas meja di hadapannya hanya ada segelas air putih dan sebuah map tipis. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, seolah menyerap semua suaranya. Dia menunggu selama hampir 15 menit, setiap detiknya terasa seperti 1 jam. Kegugupannya semakin menjadi-jadi. Dia mulai berpikir ini adalah sebuah taktik intimidasi. Akhirnya, pintu di ujung ruangan terbuka. Bastian menegakkan tubuhnya, menyiapkan diri untuk melihat Sylvia. Namun, yang masuk bukanlah istrinya, melainkan sekelompok pria parubaya berjas mahal yang berjalan dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Bastian mengenali beberapa wajah mereka dari majalah bisnis. Mereka adalah para direktur dan komisaris dari Nusantara Group. Jantung Bastian mulai berdebar kencang. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Di belakang mereka, berjalan Pak Budi, pria yang selama ini hanya ia kenal sebagai paman jauh, Sylvia yang pendiam. Namun hari ini, pria itu tidak terlihat seperti paman dari desa. Dia mengenakan setelan yang sempurna, dan para direktur paling kuat di negeri itu tampak memberinya jalan dengan penuh hormat. Mereka semua mengambil posisi duduk di seberang Bastian. Menatapnya dengan ekspresi datar dan dingin, membuatnya merasa seperti spesimen di bawah mikroskop. Kebingungan Bastian mencapai puncaknya. Apa ini? Di mana Sylvia? Kenapa para petinggi Nusantara Group ini yang menemuinya? Saat itulah pintu utama yang tadi ia lewati kembali terbuka. Semua pria di meja itu serentak berdiri. Bastian ikut menoleh. Dan di sana,
Berdiri Sylvia. Namun, ini bukan Sylvia yang ia kenal. Ini bukan istri sederhana bergaun biru yang ia tampar sebulan lalu. Wanita yang berdiri di ambang pintu itu adalah seorang ratu. Dia mengenakan setelan bisnis berwarna putih gading yang memancarkan kekuatan, rambutnya disanggul dengan rapi, dan riasannya tipis namun tegas. Matanya yang dulu lembut kini setajam elang, menatap lurus ke arah Bastian tanpa sedikit pun keraguan. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan, sepatu hak tingginya berketuk di lantai marmer, setiap langkahnya penuh dengan otoritas. Dia tidak duduk di samping para direktur. Dia berjalan ke ujung meja, ke kursi utama yang paling besar, kursi sang pemimpin. Para direktur, termasuk Pak Budi, baru duduk setelah Sylvia duduk. Bastian masih terpaku di kursinya, mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Wanita yang selama 5 tahun ini memasak untuknya, mencuci pakaiannya, dan hidup dalam bayang-bayangnya, kini duduk di singgasana kekuasaan, dikelilingi oleh orang-orang paling berpengaruh di negeri ini. Sylvia menatap Bastian, tatapan mereka bertemu di seberang meja panjang itu. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah ketenangan dingin yang jauh lebih menakutkan daripada amarah manapun. "Selamat datang di kantor pusat saya, Bastian," kata Sylvia, suaranya yang tenang menggema di ruangan yang sunyi. "Maaf membuatmu menunggu. Ada beberapa urusan mendesak mengenai akuisisi perusahaan di Eropa yang harus kuselesaikan." Bastian tidak bisa berkata-kata. "Kantor pusatmu?" Hanya itu yang berhasil keluar dari mulutnya, suaranya terdengar seperti bisikan. Tepat saat itu, pintu di ujung ruangan kembali terbuka. 2 orang staf masuk, mengantar kedua orang tua Bastian. Wajah mereka tampak bingung dan sedikit ketakutan. Mereka diundang ke sana dengan dalih akan bertemu dengan Sylvia untuk membahas penyelesaian perceraian putra mereka secara kekeluargaan. Mereka tidak menyangka akan masuk ke dalam sebuah arena penghakiman. Mereka diantar ke kursi di samping Bastian, tampak semakin kecil di bawah kemegahan ruangan itu. Sylvia menatap mertuanya sejenak, lalu kembali fokus pada Bastian. "Ya, Bastian. Kantor pusatku. Atau lebih tepatnya, kantor pusat Nusantara Group, perusahaan warisan keluarga saya," jelasnya dengan nada datar. "Saya kira sudah saatnya kita berhenti bermain pura-pura. Mari kita mulai audit atas investasi yang sudah keluarga saya berikan kepadamu selama 5 tahun terakhir." Kata-kata Sylvia menggantung di udara seperti vonis yang telah dijatuhkan. Bastian menatapnya dengan tatapan kosong, otaknya berusaha keras mencerna informasi yang mustahil itu. Nusantara Group? Warisan keluarga Sylvia? Istrinya yang ia anggap sebagai gadis yatim piatu yang beruntung, ternyata adalah pewaris tahta salah satu konglomerat terbesar di Asia? Semua ini terasa seperti lelucon yang kejam, sebuah mimpi buruk yang tidak masuk akal. Di sampingnya, kedua orang tuanya terperangah. Mulut mereka ternganga. Wajah Ibu Bastian yang biasanya angkuh kini pucat pasi seperti kertas. "Saya tidak mengerti," bisik Bastian, menggelengkan kepalanya pelan. "Ini tidak mungkin. Kau berbohong." Sylvia tersenyum tipis, sebuah senyuman tanpa humor. "Apakah aku terlihat seperti sedang berbohong, Bastian?" tanyanya tenang. Dia kemudian memberi isyarat kepada Pak Budi. "Pak Budi, mungkin Anda bisa membantu menyegarkan ingatan suami saya." Pak Budi berdiri, dan layar raksasa di dinding di belakang Sylvia menyala. Muncullah logo Aditama Mandiri, diikuti oleh serangkaian dokumen dan bagan alur keuangan. "Bapak Bastian Aditama," mulai Pak Budi dengan suara profesionalnya yang dingin. 5 tahun lalu, Anda mendirikan Aditama Mandiri dengan modal awal 10 miliar rupiah. Anda selalu mengatakan kepada media bahwa modal itu berasal dari pinjaman lunak seorang investor anonim yang percaya pada visi Anda. Layar menampilkan salinan transfer bank. Investor anonim itu adalah Nusantara Ventura, salah satu anak perusahaan kami. Pinjaman itu difasilitasi langsung atas perintah pribadi Nona Sylvia. Wajah Bastian semakin pucat. Dia ingat betul momen itu, momen yang ia anggap sebagai keajaiban dan bukti kehebatannya. Ternyata itu semua rekayasa. "Proyek pertama Anda, apartemen, The Oasis." Lanjut Pak Budi, layar berganti menampilkan gambar-gambar proyek tersebut. "Anda memenangkan tendernya melawan 2 perusahaan besar lainnya. Kenyataannya, kedua perusahaan itu, PT Bangun Persada dan PT Gria Kencana, juga adalah milik kami. Mereka diperintahkan untuk mengajukan penawaran yang lebih tinggi agar Anda bisa menang dan membangun portofolio Anda." Setiap kata Pak Budi adalah sebuah pukulan telak yang meruntuhkan semua fondasi kebanggaan Bastian. Setiap keberhasilan dalam karirnya dibedah satu persatu, menunjukkan tangan tak terlihat dari Nusantara Group di baliknya.
Klien-klien besar, izin bangunan yang selalu mulus, liputan media yang positif, semuanya adalah bagian dari skenario besar yang ditulis oleh Sylvia. Bastian bukan seorang jenius bisnis. Dia hanyalah seorang aktor utama dalam sebuah pertunjukan yang sangat mahal, dan dia bahkan tidak menyadari perannya. Semua kesuksesanmu, Sylvia akhirnya angkat bicara, suaranya memotong penjelasan Pak Budi. Setiap tepuk tangan yang kau terima, setiap artikel di majalah yang memujimu, setiap sen keuntungan yang kau nikmati, semuanya berasal dariku, Bastian. Aku memberimu sebuah dunia, sebuah kerajaan, karena aku mencintaimu. Aku ingin kau merasa hebat, merasa berhasil. Aku naif, kukira dengan memberimu semua itu, kau akan menjadi pria yang lebih baik, suami yang lebih setia. Ternyata aku salah. Kekuasaan yang kuberikan justru membuatmu menjadi monster yang arogan. Dia berhenti, menatap lurus ke mata Bastian yang kini dipenuhi kengerian. Kau tahu apa kesalahan terbesarmu? Kau mulai percaya pada kebohongan itu. Kau mulai percaya bahwa kau adalah raja. Dan kau lupa pada wanita yang membangunkan tahta untukmu. Sylvia memberi isyarat lagi. Layar raksasa itu kini menampilkan sebuah video. Video dari kamera CCTV di restoran La Faute malam itu. Seluruh ruangan dipaksa untuk menonton kembali adegan penghinaan itu dalam kualitas definisi tinggi. Mereka melihat Bastian masuk menggandeng Hana. Mereka mendengar setiap kata hinaan dari mulut Hana. Dan puncaknya, mereka melihat dengan sangat jelas gerakan tangan Bastian yang menampar pipi Sylvia, diikuti oleh tubuh Sylvia yang jatuh ke lantai. Suara tamparan itu terdengar begitu keras di ruangan yang senyap, membuat ibu Bastian tersentak dan menangis tertahan. Itu. Suara Bastian tercekat. Aku bisa jelaskan? Tidak ada yang perlu dijelaskan, potong Sylvia dengan dingin. Rekaman ini sudah menjelaskan segalanya. Ini adalah bukti watakmu yang sebenarnya. Ini adalah harga dari cintaku. Dia mematikan video itu dan kembali menatap Bastian. Ayah Bastian kini menunduk dalam, wajahnya memerah karena malu yang luar biasa pada kelakuan putranya. Selama 5 tahun aku hidup dalam kebohongan untukmu, lanjut Sylvia. Aku berpura-pura menjadi wanita biasa agar kau mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Tapi ternyata, yang kau cintai bukanlah aku. Yang kau cintai adalah kesuksesan dan status yang datang bersamaku, yang ironisnya tidak pernah kau sadari berasal dariku. Kau menukar berlian dengan kerikil jalanan, Bastian. Dia mengambil 2 tumpuk dokumen tebal yang ada di depannya dan mendorongnya ke tengah meja, ke arah Bastian. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Dokumen pertama, katanya, menunjuk tumpukan di sebelah kiri, adalah surat gugatan cerai resmi. Aku tidak akan mempersulitnya. Aku hanya ingin namaku bersih dari namamu secepat mungkin. Aku tidak menuntut harta gonogini darimu, karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, memang tidak ada apapun yang menjadi milikmu. Dokumen kedua, lanjutnya, menunjuk tumpukan di sebelah kanan dengan senyum tipis yang mengerikan. Ini jauh lebih menarik. Ini adalah tagihan. Rincian dari setiap rupiah yang telah Nusantara Group investasikan padamu, baik secara langsung maupun tidak langsung, ditambah bunga. Ini adalah tagihan untuk seluruh ilusi kehebatan yang telah kau nikmati selama 5 tahun. Anggap saja sebagai biaya sewa untuk kehidupan impianmu. Bastian membuka dokumen kedua itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihat angka di halaman terakhir. Jumlahnya begitu fantastis, angka yang bahkan tidak bisa ia bayangkan. Dia tidak akan bisa melunasinya bahkan jika dia hidup selama 1000 tahun. Itu tidak adil, teriaknya, akhirnya menemukan suaranya kembali, suara yang penuh keputusasaan. Kau menjebakku. Aku tidak menjebakmu, Bastian, balas Sylvia tenang. Aku memberimu kesempatan. Kau yang menyia-nyiakannya. Kau yang memilih untuk berkhianat. Kau yang melayangkan tanganmu padaku. Bastian jatuh dari kursinya, berlutut di lantai marmer yang dingin. Dia merangkak ke arah ujung meja, ke arah Sylvia. Air mata mengalir di wajahnya. Sylvia, maafkan aku. Aku salah. Aku mohon, beri aku 1 kesempatan lagi. Aku akan ceraikan Hana, aku akan melakukan apapun. Kita bisa mulai lagi dari awal. Isaknya, pemandangan yang begitu menyedihkan. Sylvia menatapnya yang berlutut di bawah sana. Tidak ada sedikit pun belas kasihan di matanya. Dia berdiri dari kursinya, menatap rendah pada pria yang kini hancur di kakinya. Namaku Sylvia, katanya dengan penekanan dingin. Dan kesempatanmu sudah habis saat tanganmu menyentuh wajahku malam itu. Dia berbalik, tidak lagi mempedulikan isak tangis Bastian atau permohonan dari orang tuanya. Pak Budi,
pastikan semua dokumen diproses. Pertemuan selesai. Dengan itu, dia berjalan keluar dari ruang dewan, meninggalkan Bastian yang meraung putus asa di tengah reruntuhan dunianya, disaksikan oleh orang tuanya yang menangis dalam diam dan para direktur yang menatapnya tanpa ekspresi. Pintu tertutup di belakangnya, menjadi penanda akhir dari segalanya. Penghakiman telah selesai. Kehidupan setelah hari penghakiman itu bukanlah sebuah kejatuhan yang cepat bagi Bastian, melainkan sebuah proses pembusukan yang lambat dan menyakitkan. Dia keluar dari gedung The Pinnacle sebagai seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Harga diri, masa depan, dan identitas. Tagihan utang dari Nusantara Group yang jumlahnya mustahil untuk dibayar kini, menjadi bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Namanya masuk dalam daftar hitam perbankan nasional. Tidak ada satupun lembaga keuangan yang mau memberinya pinjaman, bahkan untuk jumlah terkecil sekalipun. Perusahaan Aditama Mandiri secara resmi dinyatakan bangkrut, aset-asetnya yang tersisa disita untuk membayar sebagian kecil dari utangnya yang menggunung. Berita kejatuhannya menyebar seperti api di kalangan elit bisnis, namun tidak ada yang bersimpati. Mereka yang dulu menjilatnya kini mencemoohnya sebagai penipu yang nasibnya sudah setimpal. Dia terpaksa meninggalkan apartemen kumuhnya, karena tidak lagi mampu membayar sewa. Dengan sisa uang dari orang tuanya, yang juga harus menjual rumah mereka di kota dan pindah kembali ke desa dalam aib, Bastian menyewa sebuah kamar kos sempit di daerah padat penduduk. Kamar itu pengap, dengan dinding yang catnya mengelupas dan bau lembab yang menusuk hidung. Jendelanya menghadap langsung ke tembok bangunan lain. Setiap malam, dia terbaring di atas kasur tipis, menatap langit-langit yang kotor, dihantui oleh wajah dingin Sylvia di ruang dewan dan tawa sinis Hana saat meninggalkannya. Penyesalan menggerogotinya seperti asam, membakar sisa-sisa jiwanya. Dia menyesali arogansinya, pengkhianatannya, dan tamparan itu. Oh, tamparan itu. Setiap kali dia memejamkan mata, dia bisa merasakan kembali sensasi tangannya mengenai pipi Sylvia, sebuah tindakan sepersekian detik yang menghancurkan seluruh hidupnya. Putus asa mencari uang untuk makan, pria yang dulu adalah CEO terkemuka kini harus mencari pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Namun, reputasinya yang hancur membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan kantoran. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang penipu yang bangkrut. Dia terpaksa mengambil pekerjaan kasar. Dia pernah menjadi kuli bangunan di sebuah proyek konstruksi, mengangkat semen di bawah terik matahari, merasakan otot-ototnya yang tidak terbiasa bekerja keras menjerit kesakitan. Para pekerja lain, yang mengenali wajahnya dari berita, seringkali menyindirnya. Lihat si bos besar, sekarang angkat bata juga, cibir mereka. Dia hanya bisa menunduk, menelan hinaan itu bersama debu dan keringat. Dia tidak bertahan lama. Fisiknya tidak kuat. Setelah itu, dia bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah mall, mengenakan seragam biru yang kebesaran. Dia mengepel lantai yang kotor, membersihkan toilet, dan mengosongkan tempat sampah. Setiap hari adalah sebuah parade penghinaan. Dia sering melihat pasangan-pasangan muda yang bahagia, para eksekutif yang sibuk, dan wanita-wanita kaya yang menenteng tas belanja. Semua itu adalah pengingat akan kehidupan yang pernah ia miliki dan ia sia-siakan. Suatu hari, saat sedang membersihkan tumpahan minuman di dekat sebuah kafe, sebuah mobil mewah berhenti di lobi mall. Dari dalamnya keluar seorang pria dan wanita yang tampak serasi. Wanita itu adalah Sylvia. Bastian cepat-cepat memalingkan wajah, menyembunyikan dirinya di balik tiang, jantungnya berdebar kencang. Sylvia tidak melihatnya. Dia berjalan melewatinya tanpa menoleh, tertawa ringan bersama pria di sampingnya. Bagi Sylvia, Bastian kini bahkan tidak terlihat, seperti debu di lantai yang akan segera ia bersihkan. Sementara itu, Karma juga sedang bekerja keras menagih hutangnya pada Hana. Setelah meninggalkan Bastian, Hana percaya dia bisa dengan mudah mendapatkan mangsa baru. Dia menggunakan sisa uang yang ia curi dari Bastian untuk mempertahankan gaya hidupnya, terus mengunjungi tempat-tempat mahal, berharap bisa memikat target berikutnya, seorang pengusaha tambang bernama Pak Hartono. Dia berhasil mendapatkan perhatian pria itu, merayunya dengan pesona dan cerita sedih palsu tentang bagaimana dia terjebak dengan mantan suami yang kasar. Namun, Hana salah perhitungan. Dia tidak tahu bahwa istri Pak Hartono, Ibu Ratih, bukanlah wanita rumahan yang naif. Ibu Ratih adalah seorang sosialita cerdas dengan jaringan yang luas, dan dia sudah mendengar desas-desus tentang siapa Hana sebenarnya. Alih-alih melabrak Hana, Ibu Ratih memasang jebakan yang elegan. Dia mengundang Hana ke sebuah acara lelang amal besar yang diselenggarakannya, sebuah acara yang dihadiri oleh seluruh kaum jet set kota. Hana datang dengan gaun terbaiknya, merasa inilah malam penobatannya sebagai kekasih baru Hartono. Di tengah acara, saat semua perhatian tertuju ke panggung,
Ibu Ratih naik ke atas panggung untuk memberikan kata sambutan. Di akhir sambutannya, dia berkata, "Dan malam ini, saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada seorang wanita yang telah mengajarkan kita semua tentang kegigihan." Layar besar di belakangnya tiba-tiba menyala, menampilkan serangkaian rekaman. Rekaman pertama adalah CCTV dari sebuah restoran, menunjukkan Hana sedang merayu Pak Hartono, membisikkan kata-kata mesra. Rekaman kedua, yang lebih mengejutkan, adalah rekaman suara percakapan telepon Hana dengan temannya, di mana dia tertawa sambil berkata, "Si tua bangka itu sudah masuk perangkap. Sebentar lagi istrinya yang keriput itu akan kutendang keluar." Seluruh hadirin terkesiap. Wajah Hana pucat pasi. Dia mencoba melarikan diri, tetapi semua mata sudah tertuju padanya. Puncaknya, layar menampilkan video viral dari malam ulang tahun Bastian, saat Hana dengan angkuh menghina Sylvia. Wanita ini, kata Ibu Ratih dengan suara tenang namun mematikan, adalah contoh dari apa yang terjadi jika ambisi tidak diimbangi dengan harga diri. Mari kita beri dia tepuk tangan. Tidak ada yang bertepuk tangan. Yang ada hanyalah keheningan yang menghakimi, diikuti oleh bisik-bisik dan tawa cemoohan. Petugas keamanan kemudian dengan sopan namun tegas mengantar Hana keluar dari ruangan, melewati barisan tatapan yang penuh dengan rasa jijik. Malam itu adalah akhir dari segalanya bagi Hana. Videonya menjadi viral, membuatnya menjadi paria sosial. Tidak ada lagi pria kaya yang berani mendekatinya. Ditolak oleh lingkungan yang sangat ingin ia masuki, dan dengan uang yang semakin menipis, dia terpaksa menjual tas dan perhiasannya satu persatu untuk bertahan hidup. Namun, itu tidak cukup. Dia akhirnya harus mencari pekerjaan. Tanpa keahlian selain penampilan, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai SPG di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah, mempromosikan produk kosmetik yang tidak terkenal. Setiap hari dia harus berdiri selama 8 jam dengan sepatu hak tinggi, memaksakan senyum pada orang-orang asing, banyak di antaranya yang mengenalinya dari video viral dan menatapnya dengan senyum mengejek. Suatu sore, saat kakinya terasa mau patah, dia melihat Bastian dari kejauhan, mengenakan seragam petugas kebersihan, sedang mendorong troli sampah. Mata mereka bertemu sesaat dari kejauhan. Tidak ada kata-kata. Hanya ada pemahaman diam-diam yang menyakitkan. Mereka berdua adalah bangkai kapal dari badai yang sama, terdampar di pulau kemiskinan dan penyesalan. 1 tahun telah berlalu sejak malam penghakiman di ruang Dewan Nusantara Group. Bagi Sylvia, 1 tahun itu adalah periode penyembuhan, pertumbuhan, dan penegasan kembali jati dirinya. Dia memimpin Nusantara Group dengan tangan yang mantap dan visi yang cemerlang. Berbeda dengan cara ayahnya yang konservatif, Sylvia membawa inovasi dan sentuhan kemanusiaan ke dalam kerajaan bisnisnya. Dia meluncurkan program-program ramah lingkungan, mendirikan yayasan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, dan menerapkan kebijakan kesejahteraan karyawan yang membuatnya dinobatkan sebagai CEO terbaik tahun ini oleh beberapa majalah bisnis internasional. Dia tidak hanya dihormati karena kekuasaannya, tetapi juga dicintai karena kebaikannya. Dia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menghancurkan, tetapi pada kemampuan untuk membangun. Kehidupan pribadinya juga menemukan keseimbangan baru. Luka dari pengkhianatan Bastian telah mengering, meninggalkan bekas luka tipis yang menjadi pengingat akan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Dia tidak lagi menutup diri. Dia mulai membuka hatinya untuk kemungkinan-kemungkinan baru, meskipun dengan lebih hati-hati. Pria yang sesekali menemaninya ke acara-acara resmi adalah teman lamanya, seorang arsitek lingkungan yang cerdas dan tulus bernama Adrian. Hubungan mereka berjalan perlahan, dibangun di atas dasar saling menghormati dan kesamaan visi, bukan di atas ilusi dan kebohongan. Namun, kebahagiaan terbesarnya bukanlah datang dari seorang pria, melainkan dari kedamaian yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Dia bahagia dengan dirinya, dengan pekerjaannya, dengan hidupnya. Dia utuh. Suatu sore yang cerah, Sylvia meresmikan proyek filantropi terbarunya, sebuah panti asuhan modern dan nyaman yang dibangun di pinggir kota, lengkap dengan perpustakaan dan taman bermain. Dikelilingi oleh tawariang anak-anak, wajah Sylvia memancarkan kebahagiaan yang tulus. Para wartawan mengerumuninya, mengambil foto dan mengajukan pertanyaan. "Nona Sylvia, Anda telah mencapai begitu banyak hal dalam setahun terakhir. Apa yang menjadi motivasi terbesar Anda?" tanya seorang wartawan muda. Sylvia tersenyum. Dia menatap anak-anak yang sedang bermain di perosotan. "Motivasi saya adalah membangun masa depan yang lebih baik. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, terutama mereka yang memulai hidup dari titik yang sulit. Banyak yang mengatakan Anda menjadi pribadi yang jauh lebih kuat setelah perceraian Anda. Ada yang ingin Anda sampaikan tentang masa lalu Anda?" tanya wartawan lain, mencoba mengorek sisi personalnya. Sylvia terdiam sejenak,
Senyumnya tidak memudar. Setiap orang pernah membuat kesalahan dalam memilih. Saya juga. Tapi yang terpenting bukan bagaimana kita jatuh, atau siapa yang menjatuhkan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit. Kita bisa memilih untuk meratapi reruntuhan, atau kita bisa memilih untuk menggunakan puing-puing itu untuk membangun istana yang baru, yang lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya. Dan saya telah memilih untuk membangun istana saya. Jawabannya yang bijak dan penuh kekuatan mengundang decak kagum. Setelah acara selesai, dalam perjalanan kembali ke kantor, asistennya menunjukkan sesuatu di tablet. Sebuah berita kecil dari portal berita lokal. Seorang pria ditemukan meninggal di kamar kosnya karena sakit. Diduga mantan pengusaha properti yang bangkrut. Di bawahnya ada foto buram Bastian dari masa jayanya. Sylvia menatap foto itu selama beberapa detik. Tidak ada rasa kemenangan, tidak ada kebencian, tidak ada apa-apa. Hanya ada kehampaan, rasa kasihan yang samar pada jiwa yang tersesat. Dia telah menghukum Bastian, dan karma telah menyelesaikan sisanya. Pria itu telah menjadi catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang megah. Semoga dia menemukan kedamaian, bisiknya pelan, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke dokumen pekerjaan di depannya. Dia sudah sepenuhnya melangkah maju. Cerita berakhir dengan sebuah adegan tanpa dialog. Sylvia berdiri di balkon kantornya di puncak Nusantara Tower pada senja hari. Dia menatap matahari terbenam yang melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Di bawah sana, lampu-lampu kota mulai menyala, berkelip seperti jutaan berlian di atas beludru hitam. Itu adalah kerajaannya. Kerajaan yang ia pimpin dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan angin sepau-sepau menerpa wajahnya. Dia tersenyum, senyum yang tulus, damai, dan penuh kuasa. Sang ratu telah berada di tahtanya, bukan karena warisan, tetapi karena dia telah memperjuangkannya. Dan kali ini, dia akan memegangnya selamanya.